Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue di pelita.hati207. Ingat ya, 7-nya harus ada melambainya. By the way, terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan dan menonton video ini. Dan kita di episode berapa ya? Ini saya lupa kita nih di episode berapa. Tapi thank you so much ya kepada yang sudah bergabung dari dulu. Tapi bagi yang bergabungnya itu barusan dan baru nemu nih channel, waduh, ini channel apa sih kok menarik banget gitu. Silakan subscribe karena subscribe itu gratis banget, dan apalagi dengan kalian subscribe, dengan kalian langganan, kalian itu bakalan dapat informasi-informasi yang menarik. Kita akan bahas apapun ya. Tentang percintaan, sorry gue barusan makan jadi napas gue agak-agak kedabalan. Jadi tentang percintaan, tentang sosial, tentang kehidupan dan lain sebagainya. Dan tentunya sebelum gue jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, tentu gue juga belajar, gue juga observasi, menganalisa, dan beberapa kali juga diskusi dengan orang-orang yang tentu hebat, orang-orang yang berpengalaman, sehingga tertularkanlah atau tercurahkanlah apa-apa yang menjadi ilmu pengetahuan yang sudah didapat itu kepada kalian, kepada para subscriber atau yang bukan subscriber pun, saya tetap akan mengucapkan terima kasih. Dan like-nya juga jangan lupa, terus kemudian tinggalkan jejak di kolom komentar. Aduh, gue suka banget deh baca-baca komen dari kalian, apalagi kalau komentarnya itu positif, dan komentar negatif pun bakalan gue baca kok tetap. Kak, di pertemuan kali ini atau di episode kali ini kita akan bahas apa nih? Nah, salah satu pembahasan yang bakalan gue bahas adalah tentang kalian harus membiasakan diri untuk mengatakan nggak apa-apa, tapi tetap harus ada pertanggungjawaban ya. Maksudnya apa Kak? Maksudnya begini, di dalam hidup kita kan kadang capek ya dengan masalah hidup. Jualan kita omsetnya turun. Ingat ya, omset menurun dengan omset anjlok itu beda. Kalau omset menurun itu, kalian misal jualan cireng nih, yang biasa sehari-hari omsetnya 200, turun itu tiba-tiba omset 150, nah itu nurun namanya. Kalau yang biasanya kalian jualan itu omset 200.000, tiba-tiba 50.000, itu namanya anjlok. Atau dimarahin guru, atau diputusin kekasih, atau kemudian mendapatkan masalah masalah-masalah hidup yang lainnya. Kalian harus berusaha menenangkan diri terlebih dahulu baru mencari solusi. Kenapa sih harus menenangkan terlebih dahulu baru kita mencari solusi? Kalian tahu nggak, para hakim, para jaksa sebelum memasuki ruangan persidangan itu, mereka itu diharuskan untuk makan, diharuskan untuk meninggalkan beberapa masalah-masalah yang ada sekitar setengah jam atau 1 jam dari mereka akan sidang. Itu secara psikologis berpengaruh ya teman-teman. Supaya apa? Supaya memutuskan perkara, memutuskan persidangannya itu tidak tergesa-gesa. Ya, bayangkan saja ketika ada seorang hakim, dia ingin memutuskan satu buah perkara, tapi perutnya lapar. Maka kelaparan itu yang akan menyebabkan tubuhnya, ayo putuskan, ini tuh kelamaan, ayo. Oke, saya vonis bersalah karena demikian. Jadi kurang begitu merincikan seseorang itu dikatakan salah atau benar. Jadinya rasa lapar, rasa ngantuk, rasa penuh dengan kepenatan masalah itu mengakibatkan pemutusan perkara di dalam persidangan itu juga sangat berpengaruh. Makanya para hakim, para jaksa itu dianjurkan untuk makan dulu, minum dulu. Dan kalian tahu nggak, pada saat bulan puasa, bayangkan, kalau jam-jam rawan, jam sore itu, jam 3 sore, jam 4 sore, kalau lagi lapar, itu memang jam dimana rawan-rawannya, kesinggungnya, amarahnya itu muncaknya di situ. Karena saya bukan dokter, tapi saya pernah baca, mungkin karena ada kandungan gula yang apa gitu ya, yang mengakibatkan hormon tubuh menjadi tiba-tiba daya untuk emosionalnya tuh cukup lumayan meninggi seperti itu. Jadi kalian tuh harus tenang terlebih dahulu. Saya tahu bahwa masalah besar itu tidak enak sekali, otak kita akan pusing, kita semua mengerti kok. Tapi
duduk dulu, kemudian berbaring dulu, kemudian bila perlu tiduran dulu. Alah kelamaan, kalau begitu ntar malah ketimpa duluan deh kalau rebahan. Ya kalau situ di bawah pohon iya gitu, pohon udah mau rubuh nih, gerutuk pohon udah mau rubuh, jegret, kata Kak Pelita Hati kan harus rebahan dulu, mikir. Ya kelamaan lu jadi tempe penyet lu di situ. Bukan gitu sayang yang dimaksud, tapi lebih kepada beberapa permasalahan yang bukan ketimpa pohon ya, yang bukan ketimpa tangga gitu. Oke, setelah kalian lebih tenang, baru kalian kalian berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan kalian. Bisa bertanya kepada teman-teman, bisa bertanya kepada yang lainnya yang lebih kompeten tentu dalam bidangnya. Nah, latihan untuk berkata enggak apa-apa di dalam permasalahan hidup kalian itu membantu kok gitu. Nah, memangnya ada apa sih kita tuh harus banget latihan untuk mengatakan tidak apa-apa begitu ya. Yang pertama itu, tubuh manusia itu kan disetting untuk merasa. Ada merasa marah ya, merasa kecewa, merasa sedih. Jadi tubuh kita itu disetting untuk merasa. Jadi ada amarah, it's okay. Marah itu bagian dari manusia. Ada seneng, selamat ya kamu dapat 200 juta gitu. Wah, seneng banget sehari 2 hari, setelah itu bayar hutang selesai. Tapi rasa itu tuh biarkan dia tumbuh, biarkan cinta tumbuh sebisanya. Jadi rasa itu tuh biarkan mengalir dan terjadi pada tubuh kalian. Karena manusia settingannya itu memang ada rasa lelah, rasa capek, rasa kecewa itu ada. Makanya latihan untuk bilang enggak apa-apa dikarenakan karena tubuh kita jangan memaksakan yang Tuhan udah kasih. Jadi fitrah kita bahagia, kita lapar, kita haus, kita capek, kita suntuk, itu tuh memang bagian dari manusia yang memiliki rasa. Sehingga dengan kalian mengatakan ya udah enggak apa-apa, itu melatih diri untuk lebih tenang dalam hidup kalian. Berikutnya ini, memahami semuanya itu bisa jatuh. Jadi Donald Trump pernah gagal nyapres meskipun sekarang terpilih lagi. Kemudian Steve Jobs itu pernah gagal bahkan ribuan kali. Thomas Alva Edison ribuan kali gagal sampai dia menemukan satu penemuan yang berguna bagi umat manusia. Jack Ma ribuan kali. Jadi jatuh, gagal itu tuh normal. Jadi pada saat kalian jatuh sekarang, katakan bahwa it's okay, itu normal ya. Itu normal, itu nggak apa-apa dan itu wajar karena semuanya tuh pernah mengalami jatuh. Not only you, bukan cuma kamu doang. Jadi semuanya tuh bisa mengalami kejatuhan begitu ya. Berikutnya nih, kalian itu jangan memaksakan. Jadi maksudnya begini, kalian jangan memaksakan kehendak. Karena semua itu sudah ada kapasitasnya. Jadi agar tubuh kalian itu rileks, kalian itu jangan pernah memaksakan kehendak. Saya pengen banget jadi pemain sepak bola. Ya tapi kalau ternyata kamu udah berusia 22 tahun, biayanya juga mahal, ya udah katakan nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa deh, gue main sepak bola antar kampung juga nggak apa-apa. Berpikir secara realistis itu jauh lebih enak daripada kalian punya ambisi yang besar yang mengakibatkan kalian itu dropnya tuh luar biasa. Ketika drop, udah deh, pasti pikiran kalian kacau dan kalian akan sulit untuk mengatakan nggak apa-apa deh gitu. Kalian akan sulit mengatakan itu. Lebih mudah kalian lebih mudah kalian itu tidak memaksakan kehendak begitu ya. Yang berikutnya, setelah itu nih ya, kalian itu lakukan hal semacam itu secara terus-menerus. Ketika terjadi bencana, ketika terjadi hal yang menyedihkan, ya udah latihan untuk mengatakan nggak apa-apa. Dan kalian tahu nggak hasil dari ini semua? Hasil dari ini semua tuh kalian bakalan disukai banyak orang. Karena kalian itu toleran. Kalian itu memberikan dispensasi. Kalian itu memberikan keringanan-keringanan itu nggak apa-apa. Terus gimana dong kalau saya seorang guru? Ada murid saya yang tidak mengerjakan PR dengan alasan apapun. Apakah saya akan mengatakan nggak apa-apa juga? Lebih kepada begini. Saya tadi bilang,
bilang nggak apa-apa, tetapi bukan berarti menghilangkan tanggung jawab. Misal seperti ini, ya udah nggak apa-apa hari ini kamu tidak mengerjakan PR, tapi besok kamu harus mengerjakan PR. Bahkan kalau ada PR lanjutan, PR yang sebelumnya ketika kamu tidak dikerjakan harus kerjakan. Jadi double ya gitu. Yang demikian itu agar anak mengerti bahwa ada rasa tanggung jawab, tetapi tidak dihukum, tidak dipelototin, tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyakitkan begitu ya. Karena memberikan toleransi itu jauh lebih enak. Nah, itu aja ya tips dari saya untuk lebih rileks dalam berpikir, dalam tubuh kita itu memiliki apa ya? Dalam tubuh kita itu memiliki kerileksan. Itu kalian harus latihan untuk mengatakan tidak apa-apa. Gak apa-apa aku jatuh, besok mungkin bangkit lagi. Gak apa-apa aku dikecewain, besok mungkin aku bisa ya untuk memberikan hal positif lagi kepada yang lain. Thank you so much dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan channel ini. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga sampai belepotan mulut gue. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banget. Dukungan kalian itu berharga banget bagi gue. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya guys, di tentunya Pelita.hati 207 yang akan menemani kalian setiap harinya. Dan akan membahas berbagai macam tema ya, dan akan mengulas berbagai macam tema. Saya lebih banyak membahas tentang dunia percintaan, tetapi kalau ternyata di luar dari dunia percintaan itu saya ada waktu untuk membahas, biasanya saya bahas. Thank you so much dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.